kehidupanmu, sehingga pulang dari tempat ini benar-benar engkau menjadi anak Tuhan yang bertumbuh rohaninya dan berbeda dari hari-hari sebelumnya, sehingga kita bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dan lebih banyak lagi kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan, sehingga melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Bisa bilang amin, saudara-saudara. Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita terus akan membahas dan memperhatikan tema yang sudah kita nikmati beberapa hari ini, dan malam ini juga kita akan memperhatikan ada hal-hal yang saya percaya Tuhan bukakan buat kita malam ini, sehingga kita mendapat berkat yang penuh untuk kita bawa pulang ke tempat kita masing-masing. Kita baca terlebih dahulu, saudara-saudara, 2 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-8, supaya setidaknya ayat ini berulang-ulang kita sudah baca, dan ada hal-hal yang baru yang Tuhan berikan secara khusus atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita baca ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Bisa bilang amin, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi bahwa sungguh ini menunjukkan kepada pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh rasul-rasul Tuhan di dalam perjanjian baru. Dan kita sekarang ada di zaman perjanjian baru, saudara-saudara. Dengan kata lain, bahwa janji ini adalah bagiku dan bagimu. Amin, saudara. Kalau kita memperhatikan dari kata kemuliaan itu, saudara-saudara, selalu menunjuk kepada kehadiran Allah, baik itu di suatu tempat atau di waktu tertentu. Dan itu sebabnya ada hal-hal yang akan kita perhatikan malam ini, perbedaan-perbedaan yang sesungguhnya harus kita sadari, supaya kita tidak terjebak dengan pengajaran-pengajaran yang hari-hari ini sedang menyesatkan banyak umat Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan, kalau berbicara di Taman Eden, Bapak ibu saudaraku, sebelum manusia melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan, mereka menikmati kehadiran Tuhan begitu ajaib, begitu luar biasa. Bahkan kalau kita memperhatikan di Taman Eden, Adam dan Hawa bercakap-cakap dengan Tuhan. Tetapi Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah manusia tidak taat kepada apa yang Tuhan mau, saudara-saudara, perhatikan, kita lihat terlebih dahulu di Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga dikatakan di sana, saudara-saudara, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat 10 dikatakan, "Ia
Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, manusia berdosa tidak lagi menikmati kehadiran Tuhan, tetapi sebaliknya kehadiran Tuhan itu di dalam kehidupannya, saudara-saudara, menjadi satu suasana yang menakutkan. Halo, kalau hari-hari ini kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan yang melawat dirimu, hidupmu, menjadi membuat engkau takut atau membuat engkau jauh, sesungguhnya ada dosa yang mengikat engkau. Itu sebabnya saya katakan, ketika kita mau mengikuti acara ini, mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama datang, berkumpul, sehingga apapun yang merintangi kita selesaikan di tempat ini, sehingga kita pulang, kita menjadi jemaat Tuhan yang sehati sepikir, sehingga mujizat Allah, kuasa Tuhan terjadi melawat kita, umat-umat Tuhan. Amin. Amin, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dosa telah membuat persekutuan manusia yang dikasihi oleh Tuhan itu menjadi renggang, ya, menjadi jauh, sehingga kehadiran Tuhan itu tidak lagi menjadi damai sejahtera, tetapi memberikan ketakutan kepada manusia berdosa. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita memperhatikan di dalam perjanjian lama khususnya, ketika kemuliaan Tuhan, ketika kehadiran Tuhan itu dinyatakan, ada hal-hal yang seharusnya, ya, dialami oleh umat Tuhan, yaitu diberkati dengan berlimpah-limpah, sebagaimana Obed-Edom. Ya, ketika tabut Allah ada di rumahnya, saudara-saudara, dia diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Tetapi ada satu peristiwa yang tragis, di mana tabut Tuhan yang menggambarkan kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya, saudara-saudara, telah menjadi malapetaka. Mari kita perhatikan itu di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan, saya baca di situ saja, saudara-saudara, ya. Saya mungkin juga udah harus pakai kacamata ini. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seharusnya kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan di tengah umatnya, saudara-saudara, memberikan damai sejahtera, supaya umat-umatnya juga menikmati berkat Tuhan, sebagaimana dikatakan di ayat-ayat berikutnya, khususnya di ayat yang ke-11. Kalau bagi Usa, ya, kehadiran tabut Allah itu telah menjadi malapetaka buat dia. Tetapi perhatikan, ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan, seharusnya inilah yang kita alami dalam hidup ini. Di mana dikatakan 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan apa, saudara-saudara? Memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Haleluya, haleluya. Mengapa banyak umat Tuhan dilanda atau diterpa oleh hal-hal yang tidak baik, saudara-saudara? Hal-hal yang merugikan seperti yang dialami oleh Usa. Seharusnya kita mengalami apa yang dialami oleh Obed-Edom, saudara-saudara. Kehadiran Tuhan harus memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita memperhatikan di perjanjian lama bahwa kemuliaan, kehadiran Tuhan itu bisa dinyatakan atau ada di baik di benda, ya, di manusia, dan apa saja yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini nanti yang akan kita lihat perbedaannya di perjanjian baru. Kita perhatikan terlebih dahulu apa yang dialami oleh Musa, saudara-saudara. Ya, perhatikan dalam Keluaran pasal yang ketiga, dikatakan di sana, saudara-saudara, adapun Musa, ia biasa, saya baca mulai dari ayat yang pertama, Keluaran pasal 3. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Terus, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Di dalamnya lah api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Selanjutnya, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Selanjutnya, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemuliaan Tuhan itu luar biasa. Dan kalau kita tidak berlayak menghanguskan, saudara-saudara, sebagaimana Usa, itu sebabnya ketika Tuhan mau melakukan sesuatu, dia berhadirat di semak duri. Tapi ada hal yang menarik, bahwa semak duri itu tidak terbakar. Kalau saja, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Musa tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah, dapat dipastikan Musa pun akan senasib dengan Usa. Manusia berdosa, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak mungkin lagi mengalami kemuliaan Tuhan secara penuh. Karena manusia berdosa, kalau dia mengalami kemuliaan Tuhan yang penuh, saudara-saudara, dia akan hangus, dia akan terbakar. Karena dosa tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dalam perjanjian lama banyak kita temukan Allah berhadirat di tempat tertentu, di benda tertentu. Dan ini yang terus-menerus diikuti oleh orang-orang yang tidak menerima Injil Tuhan. Ya,
Karena apa, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena mereka tidak bisa menerima kemuliaan Tuhan itu secara penuh. Kalau kemuliaan Tuhan itu berhadirat secara penuh, maka manusia berdosa yang tidak percaya kepada Tuhan akan hangus terbakar. Saudara-saudara, kalau kita membaca 1 Samuel pasal 4 ayat 21, menjadi jelas di sini bahwa tabut Allah itu menggambarkan hadirat atau kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika tabut Allah itu diambil oleh orang lain, dikatakan Ikabod, ya, telah kehilangan kemuliaan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita patut bersyukur bahwa kematian Yesus Kristus telah membukakan pintu anugerah Tuhan, sehingga saya dan saudara yang percaya kepada Dia dilayakkan untuk apa, saudara-saudara? Untuk mengalami kemuliaan Tuhan secara penuh dalam kehidupan ini. Kita tidak mati, kita tidak hangus terbakar, tetapi kita semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu sebabnya saya katakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk kepada level yang lebih dahsyat lagi di akhir zaman ini. Kalau di dalam perjanjian lama manusia berdosa itu tidak bisa atau tidak mampu menerima hadirat Tuhan secara penuh, kemuliaan Tuhan secara penuh. Karena apa, saudara-saudara? Karena mereka berdosa. Tetapi bersyukur, ada pintu kemurahan yang telah Allah nyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia telah mati untuk apa, saudara-saudara? Untuk menyelesaikan dosa-dosa kita, sehingga hadirat Tuhan secara penuh dapat kita alami di dalam hidup ini. Apa yang Yesus kerjakan, saudara-saudara? Dia kerjakan keselamatan yang begitu dahsyat. Dia kerjakan hal yang tidak bisa kita selesaikan. Olehnya, melalui kebaktian kita malam hari ini, siapapun kita, saudara-saudara, untuk engkau mengalami kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan secara penuh di dalam hidupmu, engkau tidak hangus terbakar, engkau tidak mati. Mari buka hatimu untuk percaya kepada Yesus, karena Dia telah berkorban. Dia menjadi korban keselamatan buat saya dan saudara. Sehingga siapapun kita, mau dosa kita berat sekali, ya, mau dosa kita besar sekali, saudara-saudara, pengorbanan Yesus lebih dari cukup untuk melayakkan saya dan saudara di hadapan Tuhan. Sehingga hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan itu secara penuh dapat kita alami dalam hidup ini. Mari kita lihat kesempatan itu, saudara-saudara. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan apa, saudara-saudara? Dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Cuma-cuma, saudara-saudara. Itu sebabnya kalaupun engkau tidak punya uang hari-hari ini, kalaupun engkau kere hari-hari ini, saudara-saudara, tidak menutup pintu
untuk engkau mengalami karya Tuhan di dalam hidupmu. Amin, saudara-saudara. Syukur cuma-cuma, saudara-saudara. Nggak perlu bayar untuk mengalami kasih karunia Tuhan. Ya, pintu itu dibukakan selebar-lebarnya, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pintu itu sudah dibukakan bagimu. Untuk apa? Untuk engkau dapat mengalami kemuliaan Tuhan secara penuh, sehingga ketika hadirat Tuhan ada dalam hidupmu, saudara-saudara, engkau tidak hangus terbakar, tetapi engkau lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Tuhan bekerja dalam hidupmu. Amin, saudara-saudara. Itu sebabnya malam ini peringatan kematian Tuhan Yesus dikumandangkan kembali, karena sesungguhnya, saudara-saudara, kita telah beroleh, ya, pintu kemurahan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita dapat mengalami kemuliaan Tuhan secara penuh dalam hidup ini, sehingga olehnya, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, segala harta yang telah disediakan oleh Bapa di sorga itu diberikan untuk kehidupan saya dan saudara. Amin. Pulang dari sini seperti yang saya katakan hari Minggu, yang punya hutang, Tuhan bukakan pintu berkat sehingga dapat melunaskan hutang. Amin, apa kecil. Berarti jemaat di tempat ini banyak piutang, bukan hutang. Ya, saya hutangnya, saudara-saudara, 600 juta. Ya, hutangnya saya. Saya yakin pulang dari tempat ini dapat saya lunasi. Siapa yang hutangnya di sini lebih dari 600 juta, angkat tangan. Ini Bapak Gembala hutangnya 600 juta. Ya, tapi masih bisa senyum, masih bisa ikut retreat. Bahkan mungkin nanti Bapak Gembala banyak mengeluarkan uang untuk menutupi. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi jangan terlalu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, untuk hadapi semua dengan keyakinan bahwa hadirat Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Amin, amin, saudara-saudara. Mari kita lanjutkan. Kehadiran Tuhan dalam diri orang percaya yang telah ditebus dinyatakan dengan mengirimkan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada zaman kita sekarang ini, kehadiran Tuhan, kita tidak lagi seperti apa yang dialami oleh murid-murid. Mereka bersama-sama dengan Yesus untuk beberapa waktu lamanya. Tetapi firman Tuhan katakan, Yesus mengutus Roh Kudus untuk apa? Untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan dinyatakan dalam kehidupan orang percaya ketika dia mengalami apa yang dinamakan kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pastikan dalam kehidupanmu, ketika engkau percaya kepada Tuhan, mari nikmati lebih lagi janji Tuhan yang dahsyat itu, bahwa Roh Kudus telah dijanjikan bagi saya dan saudara. Amin, saudara-saudara. Buka hatimu, nikmati janji Tuhan ini, karena ada hal-hal yang dahsyat engkau kerjakan, yaitu kemuliaan pelayanan roh di dalam kehidupanmu. Roh Kudus telah dicurahkan
peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Coba kita baca itu, saudara-saudara. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat pertama sampai yang keempat, manusia berdosa yang percaya kepada Yesus telah beroleh kesempatan untuk menikmati kemuliaan Tuhan, dan peristiwa itu terjadi pada hari raya Pentakosta. Kisah pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Manusia yang berdosa yang telah menerima pengampunan dari Tuhan telah dilayakkan untuk apa? Untuk menikmati hadirat Tuhan secara penuh di dalam kehidupannya. Amin, saudara. Kisah Rasul pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Saya kalau lama-lama begini kayaknya kurang sabar, saudara-saudara ya. Jadi kalau laptopnya bermasalah berarti harus diganti dengan yang baru. Siapa yang mau sumbang silahkan, saudara-saudara ya. Kalau Bapak Gembala terus, Bapak Gembala yang diberkati. Saya nggak ada ruginya, saudara-saudara. Tapi saya mau berbagi berkat itu buat saudara, sehingga belilah laptop yang baru untuk gereja. Haleluya. Ketika tiba hari Pentakosta, apa dikatakan di sana, saudara-saudara? Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Lalu tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka apa, saudara-saudara? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Untuk apa? Untuk mengatakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pintu kemurahan telah terbuka lebar-lebar untukmu. Dan untuk masuk ke sana, saudara-saudara, nggak perlu bayar. Kalau masuk ke bioskop bayar berapa? Ya. Tergantung di mana nontonnya. Ya. Tapi kan bayar. Ini engkau masuk kepada pintu kemurahan Tuhan, dikatakan cuma-cuma, dan ada hadiah yang luar biasa yang disediakan bagimu, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Kita sudah membahas tentang kemuliaan. Kita akan masuk kepada pelayanan roh. Hanya orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus yang akan memahami apa yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupannya, di dalam lingkungannya, di dalam keluarganya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, buka hatimu malam ini. Tuhan, aku mau dipenuhkan oleh Roh Kudus. Karena janji itu, saudara-saudara, bagimu dan bagiku, itu adalah hadiah yang sangat besar. Ya, itu adalah hadiah yang tak ternilai. Lalu mengapa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita seperti berleha-leha atau acuh tak acuh untuk mendapatkan hadiah itu? Miliki kerinduan yang mendalam. Tuhan, terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan. Tetapi ada hal yang dahsyat juga yang Kau kerjakan dalam hidupku, yaitu Roh Kudus-Mu memenuhi kehidupanku. Bayangkan, saudara-saudara, Roh Kudus, ya, hadirat Tuhan yang secara penuh itu bukan lagi ada di benda-benda,
bukan ada lagi di tempat-tempat tertentu, bukan lagi ada di seperti musik seperti ini, saudara-saudara. Dia berhadirat di dalam kehidupanmu karena engkau telah dikuduskan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi jangan lagi pergi menyembah apapun, saudara-saudara, karena sesungguhnya Allah ada di dalam kehidupanmu. Sehingga apa yang Yesus katakan pada waktunya, ya, Dia menginginkan penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Bisa bilang amin, saudara-saudara. Jadi saya mau katakan kepada saudara, apapun yang kau miliki hari-hari ini, engkau melihat ketika itu ada di rumahmu, engkau diberkati. Saya mau katakan, engkau sedang ditipu oleh iblis. Ya, karena Allah tidak lagi berhadirat di benda-benda ataupun di tempat-tempat tertentu. Allah berhadirat di dalam kehidupan orang percaya, sehingga kemanapun engkau melangkah, hidupmu diberkati oleh Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk kepada pelayanan roh. Orang yang percaya, yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidupmu. Bisa bilang amin? Kita melihat Petrus, saudara-saudara, untuk beberapa tahun pemain musik hanya duet saja, padahal sudah ada bass. Pak Samuel dorong anakmu Sabri itu, ya. Kalaupun secara ukuran manusia ada keterbatasan, tetapi ketika ada Roh Tuhan yang memenuhinya, dia akan dimampukan oleh Tuhan melayani Tuhan dengan luar biasa. Amin. Petrus, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, secara ukuran manusia, siapa dia? Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara, dengan Petrus? Coba kita lihat dalam Kisah pasal 3 ayat yang ke-6, bahwa sungguh pelayanan roh itu, saudara-saudara, adalah pelayanan yang ajaib, yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, tetapi sesungguhnya hanya bisa dikerjakan oleh Roh Tuhan. Perhatikan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa yang dikatakan, saudara-saudara? Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Mulutmu akan berkuasa. Karena apa? Karena ada kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan yang penuh dalam hidupmu ketika Roh Kudus memenuhi engkau, saudara. Petrus secara ukuran manusia, siapa dia? Dia adalah berlatar belakang nelayan, saudara. Tetapi perhatikan, ketika kemuliaan pelayanan roh itu bekerja dalam kehidupan Petrus, Allah memakai dia dengan dahsyat dan luar biasa. Tidak berhenti di situ, saudara-saudara. Petrus berkhotbah. Sekali berkhotbah, berapa orang bertobat, saudara-saudara? 3.000 orang. Nah, kita sekarang berkhotbah 3.000 kali, belum tentu satu orang bertobat. Berarti ada masalah di sini. Apakah engkau sudah mengalami kemuliaan pelayanan roh dalam hidupmu hari-hari ini? Mari kita terus bercermin kepada firman Tuhan. Siapapun kita, saudara-saudara, apakah kita dalam ukuran manusia tidak dipandang, tetapi di mata Tuhan
engkau sangat berharga, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk menebus engkau dan memperlengkapi engkau, sehingga engkau menjadi manusia yang luar biasa, manusia yang mengalami kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pemuda remaja, siapapun kita di sini, jangan ada yang merasa, oh, saya tidak bisa melayani, saya tidak bisa mengerjakan itu, saya tidak bisa melakukan itu. Dengar baik-baik malam ini, saudara-saudara. Ketika engkau mengalami kemuliaan Tuhan, yang engkau dipenuhkan oleh Roh Kudus, sesungguhnya potensi ilahi ada dan bekerja di dalam hidupmu. Amin. Petrus, perkataannya berkuasa, sehingga dikatakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan dia berjalan. Dan ada banyak mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan Petrus. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah perkataan kita berkuasa, saudara-saudara? Atau kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang melemahkan diri kita sendiri? Mari kita bercermin kepada firman Tuhan. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita dinyatakan. Ini yang saya mau, supaya jemaat Tuhan di GPD Bukit Sion membuka hatimu seluas-luasnya. Karena Roh Kudus itu, saudara-saudara, bekerja tak terbatas adanya. Ya? Jangan sampai pekerjaan Roh Kudus itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak kita alami hari-hari ini. Rugi sendiri, saudara-saudara. Karena pekerjaan Roh Kudus itu akan membawa kita kepada hal-hal yang tidak terpikirkan secara manusia. Saya sudah saksikan mungkin di kebaktian hari Jumat, ada orang-orang yang saya ajak kerja tukang di Pergung Negara sana, minta didoakan supaya diberikan karunia pawang hujan. Saya bilang, saya ini bukan Tuhan yang dapat memberikan itu. Karena memang Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika mereka bekerja, dia katakan begini, saudara-saudara, Bapak, kalau bisa hari ini atau sampai 2 hari ke depan jangan hujan, supaya pekerjaan kita ini tidak terganggu. Saya katakan 2 hari ke depan tidak akan turun hujan. Dan itu terjadi, saudara-saudara. Saudara pikir karena saya baca mantra-mantra? Tidak, saudara-saudara. Karena saya melihat firman Tuhan, bagaimana hamba-hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mengerjakan itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan tidak lagi berhadirat di tempat-tempat tertentu, di benda-benda tertentu, tetapi dia berhadirat di dalam baitnya, yaitu hidupmu. Itu sebabnya pastikan, saudara-saudara, engkau mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu dia akan mengutus, dia akan mengirimkan Roh Kudus untuk setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat apa yang dikerjakan oleh Paulus, lebih dahsyat lagi, saudara-saudara. Kemuliaan pelayanan roh lebih dahsyat lagi yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Dan itu tidak berhenti, saudara-saudara. Itu akan terus dikerjakan oleh Allah Roh Kudus
sampai kepada akhir zaman. Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara tidak mau dipakai oleh Roh Kudus, dia akan cari orang lain. Sekarang yang rugi siapa? Yang rugi saudara. Saya mau memiliki komitmen untuk dipakai oleh Roh Kudus di dalam pelayanan, sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya selalu melihat kehadiran Tuhan dimanapun saya berada. Kalau orang percaya yang mengalami hadirat Tuhan secara penuh dalam hidupnya, dimanapun dia berada, dia akan menjadi berkat. Bisa bilang amin, saudara-saudara. Kalaupun saudara ditempatkan hari-hari ini di wilayah-wilayah atau di daerah-daerah yang kering menurut ukuran manusia, ingat saudara-saudara, ketika engkau melangkah, haleluya, ada Tuhan yang bersama dengan saya. Haleluya, ada Tuhan yang bersama dengan saya, sehingga kemanapun saya melangkah, di situ ada mujizat Tuhan yang terjadi. Amin, saudara-saudara. Tanah-tanah yang kami beli di negara adalah tanah-tanah yang tidak laku, ya. Dalam pemandangan manusia bodoh Pak Beta membeli itu. Saya bilang, saya hanya berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Ada satu daerah yang kami beli di daerah Sangkaragung, saudara-saudara. Sampai pejabat pemerintahnya bilang, ngapain Bapak beli tanah di situ? Itu tanah nggak laku, itu tanah yang nggak diperhitungkan, ya. Sehingga setiap saya masuk ke daerah itu, mobil yang saya pakai itu sudah penuh dengan lumpur. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, sampai di depan tanah yang saya beli itu sudah di hot mix beton, ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Di hidupmu ada Tuhan yang berhadirat secara penuh, sehingga kemanapun engkau melangkah, apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Amin, saudara-saudara. Hampir semua tanah yang kami beli tidak laku. Ada yang sudah 9 tahun dijual nggak laku-laku, lalu datang pendeta Beta Tambah yang menurut ukuran manusia bodoh, yang tidak tahu apa-apa, membelinya, saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi ketika kita ada di sana? Semakin nyata kuasa Tuhan bekerja, sehingga apa yang dikatakan oleh manusia bodoh, sekarang dia bilang, Pak Tambah, masih ada nggak tanah yang dulu itu saya bilang sudah nggak ada karena sudah habis terjual. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, miliki, ya, miliki janji Tuhan ini. Janji Tuhan ini bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita alami kemuliaan pelayanan roh hari-hari ini. Roh Tuhan tidak terbatas, saudara-saudara. Dia dapat mengerjakan apa yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Ya, itu sebabnya mulai hari ini, ya, ingat, ketika engkau membuka hati, engkau menerima pengampunan dari Yesus yang telah berkorban kepadamu, dan ada janji Roh Kudus yang memampukan engkau untuk melakukan pelayanan yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau tidak takut lagi melangkah kemanapun. Karena apa? Di situ mujizat terjadi. Ada berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkan di dalam kehidupanmu, saudara-saudara. Kalau tidak, saudara-saudara, kita akan selalu melihat kiri kanan ini tembok, tidak mungkin untuk ditembus. Tetapi kalau engkau mengalami kemuliaan pelayanan roh, tembok setebal apapun
engkau bisa tembus. Karena sesungguhnya Roh Tuhan, hadirat Tuhan secara penuh dalam hidupmu itu tidak dapat dibatasi oleh apapun, termasuk tembok-tembok masalah yang tebal sekalipun, saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari sekali lagi, harapan saya dengan kita mengikuti acara retreat ini, kita pulang dari tempat ini, kita mau mengalami kemuliaan pelayanan roh. Saya perlu ingatkan kepada saudara bahwa Tuhan tidak lagi berhadirat di benda-benda tertentu, di tempat-tempat tertentu, tapi dia berhadirat di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, yang membuka hatinya untuk Roh Kudus memenuhi kehidupannya. Sehingga orang yang percaya, yang penuh dengan Roh Kudus, akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki anak yang masih potensial untuk melayani Tuhan, dorong, motivasi anakmu untuk melayani Tuhan. Jangan jadi orang yang memble hari-hari, tapi motivasi mereka. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jerih lelah kita untuk pekerjaan apa, saudara-saudara, tidak sia-sia. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan dalam pelayanan roh menjadi bagian kita, jemaat GPDI Bukit Sion. Tuhan Yesus memberkati.